Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel ini di Bimbingan Belajar Ar-Rayhan. Nah, di video kali ini adalah part ke-9 dari latihan soal persiapan OSN tahun 2024 untuk tingkat SMP atau MTS bidang matematika. Pada video kali ini kita akan bahas 3 buah latihan soal terkait tentang materi perbandingan. Tetapi sebelum itu, kalau misalkan ada adik-adik ataupun rekan-rekan guru yang menonton video ini tetapi belum subscribe channel ini, subscribe dulu sekarang agar kalian tidak ketinggalan latihan-latihan soal lainnya terkait tentang OSN tahun 2024 bidang matematika tingkat SMP atau MTS. Yuk kita mulai saja pembahasan pada video kali ini dari soal nomor 27. Yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Pada hari Minggu, jumlah uang Tora dan Ani berbanding 3:1. Pada hari Senin, Tora memberi uang sejumlah Rp50.000 kepada Ani. Sekarang perbandingan jumlah uang Tora dan Ani menjadi 2:1. Jumlah uang Tora dan uang Ani pada hari Minggu adalah titik-titik. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita misalkan dulu pada hari Minggu, jumlah uang Tora itu adalah 3N. Sedangkan jumlah uang Ani itu N. Perhatikan, dikatakan di soal, kalau di hari Minggu jumlah uang Tora dan Ani berbanding 3:1. Berarti kalau misalkan si Ani itu 1N, otomatis si Tora itu adalah 3N. Maka didapatkan informasi yang pertama yang dibacakan tadi. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui bahwa hari Minggu uangnya Tora itu 3N dan Ani adalah N, apa yang harus kita lakukan? Perhatikan. Jadi kita mau menyelesaikannya dengan cara memanfaatkan kalimat kedua dari soal ini. Dikatakan hari Senin. Jadi ingat ya, hari Senin itu si Tora memberikan 50.000 ke Ani. Maka efeknya si Tora uangnya yang awalnya 3N itu dikurangi 50.000 karena diberikan kepada Ani. Kemudian si Ani yang menerima yang awalnya uangnya adalah N bertambah 50.000 karena diberikan si Tora tadi. Nah, ketika uangnya ini sudah berpindah tangan dari Tora ke Ani, Rp50.000, ternyata perbandingan uang milik Tora dan Ani itu mengalami perubahan. Yang awalnya 3:1 sekarang menjadi 2:1. Nah, berarti di sini kita tuliskan 2 di atas, 1 di bawah, karena yang di atas tadi Tora, kemudian Ani di bagian bawah. Ini adalah perbandingan uang mereka sekarang pada hari Senin. Nah, jadi di sini kalau misalkan kita kali silang, apa sih yang terjadi kira-kira? Ketika kita kali silang, tentunya 3N kurang 50 dikalikan 1 berarti tidak mengalami perubahan ya. Berarti 3N kurang 50.000. Nah, selanjutnya untuk yang N tambah 50.000 ketika dikalikan 2 otomatis menjadi 2N ditambahkan dengan Rp100.000. Nah, kemudian untuk variabel N itu kita pindahkan ke ruas kiri untuk bertemu dengan 3N. Kemudian negatif 50.000 kita pindahkan ke ruas kanan agar berkumpul dengan 100.000 tadi. Maka persamaannya itu berubah menjadi sebagai berikut. 3N kurang 2N itu sama dengan 100.000 ditambah dengan 50.000. Maka nilai N karena 3 kurang 21 jadinya tinggal N saja, itu sama dengan Rp150.000. Jadi N sama dengan 150.000 ini artinya apa? Ini artinya banyaknya jumlah uang Ani pada hari Minggu. Karena tadi kita misalkan bahwa N itu adalah uang Ani hari Minggu. Nah, kemudian karena kita mengetahui banyaknya uang Tora itu adalah 3N. Nah, kemudian karena kita mengetahui bahwa uangnya si Tora ini adalah 3N, berarti uangnya si Tora ketika hari Minggu yang 3N ini, ketika N-nya kita ganti 150.000, kita peroleh 3 dikalikan dengan 150.000. Hasilnya adalah 450.000. Ini uang Ani ketika hari Minggu. Kemudian yang si Tora ketika hari Minggu yang ini. Berarti untuk mendapatkan jawaban dari soal ini, kita jumlahkan jawaban atau banyaknya uang dari masing-masing orang ini, si Ani dan juga si Tora pada hari Minggu itu totalnya berapa. Nah, berarti untuk mendapatkan total uang Tora dan juga Ani pada hari Minggu tinggal kita jumlahkan saja. 450.000 itu kita jumlahkan dengan 150.000. Dapat deh jawabannya adalah Rp600.000 total uang mereka ketika hari Minggu. Semoga kalian paham ya. Jadi cukup mudah, yang penting kalian bisa memisalkan kalimat matematikanya dengan baik sesuai dengan soal yang diberikan. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya.
Oke, kita lanjut ke soal nomor 28. Yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Rataan usia kelompok guru dan profesor adalah 40 tahun. Jika rataan kelompok guru adalah 35 tahun, sedangkan rataan kelompok profesor adalah 50 tahun, perbandingan banyaknya guru dengan profesor adalah titik-titik. Nah, untuk menyelesaikan soal perbandingan seperti ini, seperti biasa kita misalkan dulu unsur-unsur yang ada di soalnya tadi. Misalkan banyaknya guru ada G orang, sedangkan banyaknya profesor adalah P orang. Jadi kita gunakan inisial dari masing-masing profesi yang ada di sini. Guru G, profesor P. Nah, kemudian untuk mendapatkan jumlah usia kelompok guru, tentunya kita mengalihkan rataan dari guru tadi yang 35 kita kalikan dengan banyaknya guru yang G tadi. Maka 35 kali G hasilnya adalah 35G. Sebagai berikut jumlah usianya. Sedangkan untuk profesor jumlah usianya sama, caranya 50 yang tadi dari rataan kelompok profesor itu dikalikan dengan banyaknya si profesor tadi, yaitu P orang, maka 50 kali P dapatlah 50P. Nah, setelah kita mendapatkan jumlah usia dari masing-masing kelompok guru dan juga profesor, apa yang harus kita gunakan? Jadi yang kita akan gunakan adalah rumus rata-rata gabungan. Jadi kalau misalkan rata-rata gabungan kalian lupa, kalau misalkan ada X bar, itu rumus rataannya adalah X1 kali N1 tambah X2 kali N2 per N1 tambah N2. Nah, berarti untuk soalnya tadi dikatakan rata-rata gabungan dari keduanya dikatakan sebagai X barnya itu adalah 40. Berarti kita tuliskan di sini 40 itu sama dengan kita tuliskan berarti 35G yang guru ditambah dengan yang 50P yang sudah kita dapatkan sebelumnya dibagi dengan banyaknya guru ditambah dengan banyaknya profesor. Maka kita lakukan kali silang saja, maka kita peroleh 40 dikalikan dengan G tambah P itu sama dengan 35G ditambah dengan 50P. Kita kali masuk 40 kali G, kemudian 40 juga dikalikan dengan P. Maka kita peroleh 40G ditambah 40P itu sama dengan 35G ditambah dengan 50P. Perhatikan yang mana yang kan kita pindahkan. Nah, karena di sini 50P yang paling banyak unsur P-nya itu di sebelah kanan, maka 40P di ruas kiri kita pindahkan ke ruas kanan juga. Sedangkan untuk 35G kita pindahkan ke ruas kiri. Sehingga kita peroleh 40G dikurang 35G itu sama dengan 50P dikurang 40P. Berarti kita dapat 5G itu sama dengan 10P. Nah, kemudian kita tuliskan kembali dulu di sini supaya bisa kita selesaikan. Di sana sudah nggak cukup ya. Nah, karena yang ditanyakan di sini sebenarnya apa sih? Yang ditanyakan adalah perbandingan guru banding profesor. Berarti G per P yang dicari. Maka P-nya ini kita pindahkan sebagai pembagi di ruas kiri, kita peroleh G per P. Nah, otomatis 5-nya bakal pindah juga sebagai pembagi di ruas kanan. Sama dengan 10 per 5. Kalau kita sederhanakan masing-masing dengan 5, kita bagi dengan 5, maka kita peroleh perbandingan barunya itu adalah 2 per 1. Artinya adalah 2 banding 1. Jawaban yang paling tepat ternyata adalah opsi A, yaitu 2 banding 1. Banyaknya guru adalah 2 dan banyaknya profesor adalah 1. Jadi 2 banding 1. Seperti itu. Kalau misalkan kalian kurang paham, silahkan komen di kolom komentar. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Tetapi seperti biasa, kalau misalkan kalian lagi nyari-nyari buku persiapan OSN yang terbaik, rekomendasi dari bimbingan belajar Ar-Rayhan, bisa banget kalian cek link yang ada di kolom deskripsi, karena di situ sudah banyak koleksi-koleksi rekomendasi dari channel ini agar membantu kalian untuk menjadi juara tahun ini di OSN tahun 2024. Yuk miliki buku rekomendasi dari kami sekarang. Nah, kita lanjut ke soal nomor 29. Yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Suatu hari perbandingan uang Nindi dan Ardi adalah 2 banding 1. Sehari kemudian Nindi memberikan uangnya sejumlah Rp100.000 kepada Ardi. Sekarang perbandingan uang Nindi dan Ardi menjadi 1 banding 3. Jumlah uang Nindi sekarang adalah titik-titik. Nah, untuk menyelesaikan soal ini sama halnya dengan nomor 27 tadi, kita harus memisalkan dulu beberapa hal yang ada di soal cerita ini. Kita mulai dari misalkan mula-mula jumlah uang Nindi anggaplah sebagai 2A. Dari mana sih 2A ini? Karena perbandingan Nindi tadi kan
2:1. Maka 2 bagian lebih banyak daripada Ardi. Berarti Ardi itu adalah 1A. Nah, setelah Nindi memberikan uangnya 100.000 kepada Ardi, ternyata perbandingannya berubah. Dari awalnya 2:1 menjadi 1:3. Nah, untuk mendapatkan jumlah uang Nindi sekarang, kita akan hitung dulu dengan mengubah kondisi awal si keuangan Nindi dan juga Ardi. Tadi kan kita sudah misalkan tuh bahwa uangnya Nindi, jadi mulai dari Nindi ya. Nindi katanya punyanya 2A, tetapi karena dia memberikan uangnya 100.000, otomatis uang miliknya itu berkurang 100.000 ya. Sedangkan untuk yang Ardi yang awalnya itu A, karena dia menerima uang dari Nindi, berarti uangnya bertambah 100.000. Kalau misalkan perbandingan, berarti jangan lupa bikin pernya, kemudian kita tuliskan perbandingannya. Perbandingannya tadi dikatakan 1:3, 1 milik Nindi dan 3 bagian miliknya si Ardi. Sama halnya dengan tadi, kita kalikan silang saja ini untuk mendapatkan nilai dari A. Berarti kita peroleh 2A kali 3 dapatnya adalah 6A. Kemudian 100.000 kali 3 berarti hasilnya dikurang 300.000. Kemudian ini sama dengan A ditambah dengan 100.000 karena cuma dikalikan dengan 1. Kita lakukan proses pindah-pindah seperti biasa. Negatif 300.000 nya kita pindahkan ke ruas kanan, sedangkan A-nya kita pindahkan ke ruas kiri. Maka kita peroleh 6A kurang A sama dengan 100.000 ditambah dengan 300.000. Sehingga kita hitung 6A kurang A adalah 5A. 5A sama dengan 400.000 rupiah. Berarti untuk mendapatkan nilai A itu sangat gampang. A sama dengan 400.000 rupiah dibagi dengan 5. Dapat nilai A-nya adalah 80.000 rupiah. Nah, apa yang ditanyakan pada soal ini? Yang ditanyakan adalah jumlah uang Nindi sekarang. Mana sih keuangan Nindi itu pada kalimat matematika yang mana? Ternyata keuangan Nindi itu bisa dilihat dari yang ini, 2A kurang 100.000. Karena A-nya sekarang kita sudah tahu berapa jumlahnya. Nah, sekarang berarti kita sudah bisa menentukan jumlah uang Nindi sekarang. Berarti kan 2A kurang 100.000 ya kondisi keuangannya sekarang. Berarti kita ganti aja 2 dikalikan dengan 80.000. Kemudian kita kurangkan dengan 100.000 rupiah. 2 kali 80.000 itu adalah 160.000. Kemudian kita kurangkan dengan 100.000. Maka uangnya Nindi sekarang tersisa hanyalah 60.000 rupiah saja. Berarti jawaban dari soal ini adalah ini, 60.000. Jawaban yang tepat adalah opsi yang mana? Opsi yang E. Gitu, yang 60.000 rupiah. Semoga kalian paham penyelesaian dari soal nomor 29 ini ya. Kalau misalkan ada yang kurang dipahami, jangan malu-malu untuk komentar di bawah. Nah, jadi itu dia tadi 3 buah latihan soal yang kita bahas pada video latihan soal kali ini. Kalau misalkan kalian butuh latihan soal tentang soal-soal perbandingan yang tadi, di sini Mimin sudah berikan 1 buah latihan soal yang bisa kalian kerjakan di rumah. Ketika kalian sudah dapatkan jawabannya, silahkan komen di kolom komentar. Jawaban paling cepat dan paling tepat akan kami sematkan di kolom komentar. Jadi kalau misalkan kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa like, share, and subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan bel notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan lebih awal. Kalau misalkan kalian mau traktir Mimin ini supaya semakin sering update video latihan soal seperti ini, silahkan scan QR yang di pojok kanan atas ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.